Bank Indonesia melaporkan penjualan eceran pada Oktober 2021 diperkirakan naik setelah mengalami kontraksi pada September. Hal tersebut terlihat pada indeks penjualan real Oktober 2021 yang tumbuh 1,8% secara bulanan. Angka itu juga meningkat jika dibandingkan indeks penjualan real pada September yang tercatat minus 1,5%. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, mengatakan peningkatan tertinggi terjadi pada kelompok perlengkapan rumah tangga lainnya, kelompok suku cadang dan aksesoris, serta makanan minuman dan tembakau. Responden menyatakan kenaikan kinerja penjualan sejalan dengan mulai meningkatnya permintaan masyarakat, seiring pelonggaran kebijakan pembatasan mobilitas, serta didukung kelancaran distribusi. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan alokasi dana penyertaan modal negara untuk BUMN sebesar Rp35,5 triliun pada 2022 mendatang. Dana itu digelontorkan untuk 7 perusahaan plat merah. Nantinya, dana puluhan triliun tersebut akan digunakan BUMN untuk pembangunan jalan tol, perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, hingga distribusi listrik. Sri Mulyani berharap melalui alokasi PMN tahun depan dapat memperkuat struktur permodalan BUMN yang mendapatkan penugasan dari pemerintah. Emiten pengelola makanan beku berbasis udang Panca Mitra Multiperdana telah menandatangani perjanjian kerjasama strategis dan perjanjian jual beli saham dengan GK Hebat milik Kaisang Pangarep. Berdasarkan keterangan resminya, GK Hebat membeli 188,24 juta lembar atau 8% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan dengan harga Rp490 per saham. Transaksi tersebut adalah bentuk investasi sebagai portofolio saham secara langsung. Total dana yang dikeluarkan untuk pembelian saham PMMP tersebut sekitar Rp92,2 miliar. Direktur Utama Panca Mitra Multiperdana Martinus Susilo mengatakan, kedua perusahaan sepakat untuk bekerja sama dalam menjajaki sejumlah peluang bisnis terkait produk dan memberikan dukungan dalam melakukan adaptasi digital dalam seluruh proses operasional perusahaan. Pertumbuhan ekonomi tahunan Filipina melambat pada kuartal ketiga 2021 karena pembaruan pembatasan COVID-19 menghambat permintaan. Produk domestik bruto Filipina tumbuh 7,1% secara tahunan pada periode Juli hingga September. Capaian ini lebih lambat dari ekspansi 12% yang direvisi naik pada kuartal sebelumnya. Secara kuartalan, ekonomi Filipina tumbuh 3,8% pada Juli hingga September. Meskipun ekonomi Asia Tenggara telah pulih dari kontraksi 5 kuartal berturut-turut, Filipina kehilangan momentum pada September setelah pemerintah menerapkan kembali pembatasan ketat untuk menahan serangan pandemi. Meskipun terjadi perlambatan pada kuartal ketiga, Sekretaris Perencana Sosial Ekonomi Carl Kendrick Chua mengatakan pertumbuhan tahun ini masih dapat mencapai atau bahkan melampaui batas atas target 4 hingga 5%. Penurunan kasus COVID-19 dan kenaikan tingkat vaksinasi membuka jalan cara untuk pembukaan kembali ekonomi lebih lanjut di kuartal terakhir. Harga Bitcoin pada Selasa kembali mencetak rekor tertinggi baru sepanjang masa dengan menembus $68.000 Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Mengacu data CoinDesk, harga Bitcoin pada Selasa menyentuh $68.525 Amerika, memecahkan rekor tertinggi sebelumnya di hari yang sama, sebesar $67.777 Amerika. Berdasarkan data CoinMarketCap, kapitalisasi pasar kripto bertambah hampir $1 triliun dalam waktu sebulan dan menjadikan total kapitalisasi pasar kripto hampir mencapai $3 triliun. CoinDesk melaporkan, Bitcoin secara luas dianggap oleh banyak investor sebagai lindung nilai terhadap peningkatan inflasi.